KMN yang keenam adalah, yang saya tahu adalah mempertemukan tiap komunitas-komunitas yang ada di daerah barat sampai timur untuk mempersatukan masyarakat adat di KMN 6 ini. Yang pastinya ke sini dalam untuk mengikuti kongres masyarakat adat yang ke-6 di Sentani di wilayah adat Tabi. Kita di sini akan berkongres dari seluruh komunitas atau kampung dari Nusantara. Ada ribuan kampung yang hadir saat ini di sini untuk membahas rencana program 5 tahun ke depan dan juga tentunya memilih dan siapa yang nanti ke depannya memegang kembali tampuk organisasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu kota ya? Itu kan kota Jayapura ya? Ayo mama, punya. Permasalahan yang ada di daerah komunitas kita, daerah Batak itu, permasalahan konflik izin konsesi yang dilakukan oleh PT TPL kepada masyarakat adat. Konflik saat ini sampai saat ini masih berlangsung untuk berhadapan dengan perusahaan itu. Aman Tanah Batak secara umum konfliknya dengan perusahaan PT Toba Pap Lestari atau sering disingkat perusahaan TPL. Kami masyarakat adat Tanah Batak bersama dengan petani yang tergabung dalam aliansi gerak tutup TPL mendesak pemerintah untuk mencabut izin Toba Pap Lestari tutup TPL. Nah, jadi yang terjadi di wilayah Tanah Batak sebenarnya banyak kekeliruan yang terjadi di Tanah Batak atau di sekitaran Danau Toba. Kenapa? Mulai dari klaim sepihak kawasan hutan negara sampai kepada pemberian izin perusahaan-perusahaan seperti PT Toba Pap Lestari. Nah, di Tanah Batak itu sebenarnya tidak ada tanah yang tidak bertuan. Dan juga tidak ada yang pastinya tanah atau kawasan hutan negara di Tanah Batak, karena di Tanah Batak itu sudah memiliki bagian-bagian tersendiri atau sering disederhanakan dengan arti huta namar marga, marga namar huta. Jadi setiap kampung, setiap tanah atau setiap wilayah itu sudah punya marga. Misalnya wilayah A pasti marga A di situ, wilayah B pasti marga B di situ. Jadi yang terjadi adalah ketika masuk klaim kawasan hutan negara terhadap di kampung-kampung ini, yang terjadi adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan, yang masyarakat dipecah belah di dalam itu, di dalam komunitas atau perkumpulan masyarakat itu sendiri. Jadi yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan dimulai dari tahun 90-an ketika yang awalnya PT Indorayon yang berganti nama menjadi PT Toba Pap Lestari atau TPL. Jadi yang terjadi itu kekacauan atau konflik yang terjadi di Tanah Batak itu sudah berkepanjangan, bahkan sampai sekarang sudah mencapai 30-an tahun. Nah, jadi kita berharap nanti di Kongres melalui Sarasehan yang kita mewakili beberapa Sarasehan bisa nanti menyampaikan bagaimana keluh kesah dari wilayah Tanah Batak atau kawasan Danau Toba, bagaimana terjadinya konflik yang sangat tragis di kawasan Danau Toba atau wilayah Tanah Batak. Kita berharap ketika nanti ada beberapa pejabat yang berkaitan dengan RUU Masyarakat Adat ini bisa mendengar dan menyuarakan nanti bahwa urgensi RUU Masyarakat Adat ini menjadi salah satu bagian daripada penyelesaian konflik. RUU Masyarakat sangat penting disahkan sebab
sebagai landasan untuk masyarakat adat. Maka dari itu, saya kira seakan RUU masyarakat adat harapan saya untuk saat ini, untuk perselesaian kongres ini, bersatunya masyarakat adat untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dimanapun dan di daerah manapun. Harapan kita melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini, yang terkhusus melalui usulan-usulan atau diskusi dari Sarasehan, bisa membantu masyarakat adat khususnya di Tanah Batak. Wisata